Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan buku fikih tradisionalis pada kesempatan ini sudah sampai kepada halaman 42, yang mana pada halaman 42 sampai halaman 52 penulis buku fikih tradisionalis akan berbagi ilmu kepada kita tentang apa saja yang dapat dijadikan sumber hukum Islam. Sebab ada anggapan bahwa yang dapat dijadikan sumber hukum Islam hanya tertentu pada Al-Quran dan Al-Hadis saja. Lalu bagaimanakah sebetulnya? Memperbincangkan sumber hukum Islam, terlebih dahulu kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya pada surat An-Nisa ayat yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأحسن تأويلا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan patuhlah kamu kepada Rasul serta ulul amri di antara kamu sekalian. Kemudian jika kamu berselisih paham tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Berdasarkan ayat ini, ada 4 dalil yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan hukum Islam, yakni Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya Ilmu Usul Fikih, fal amru bi ita'atillahi wa ita'ati rasulihi amrun bittiba'il qur'ani was sunnati. Maka adapun perintah yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-59 tadi yang telah dibacakan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, merupakan perintah untuk mengikuti Al-Quran dan hadis. Wal amru bi ita'ati ulil amri minal muslimina amrun bittiba'i mattafaqu alaihi kalimatul mujtahidina minal ahkam. Sedangkan perintah untuk mengikuti ulul amri merupakan anjuran untuk mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati atau ijma oleh para mujtahid. Kenapa demikian? Li'annahum ulul amri tasyri'i minal muslimina. Sebab merekalah yang menjadi ulul amri dalam masalah hukum agama bagi kaum muslimin. Wal amru biraddil waqa'i'il mutanaza'i fiha ila Allahi war rasuli
amrun bittiba'il qiyasi haitsu la nassa wala ijma'a li'annal qiyasa fihi raddul mutanaza'i fihi ilallahi wa ilar rasuli. Dan perintah untuk mengembalikan semua perkara yang masih diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya, berarti perintah untuk mengikuti qiyas ketika tidak ada dalil nas, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis serta ijma'. Lalu apakah yang dimaksud dengan Al-Quran itu? Yang dimaksud dengan Al-Quran adalah al-lafdul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jazi bi suratin minhu al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat, yang mana dengan satu surat saja dari Al-Quran dianggap sebagai ibadah jika kita membacanya. Keterangan tersebut dikutip dari Al-Kawkabus Sati fi Nadmi Jam'il Jawami, juz ke-1 halaman ke-69. Dengan demikian, Al-Quran adalah firman Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab dengan membawa ajaran yang benar supaya dapat dijadikan bukti atau mukjizat oleh Nabi Muhammad SAW atas kerasulannya, dan agar bisa dijadikan sebagai pedoman bagi orang-orang yang meyakininya, dan agar bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan ibadah bagi orang yang mau membacanya. Al-Quran adalah kitab yang telah terkodifikasikan atau tersusun dengan dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir atau disampaikan oleh orang banyak, sehingga tidak mungkin lagi diragukan kebenarannya. Dari mulut ke mulut dan dari satu generasi ke generasi yang lainnya, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk perubahan. Keterangan tersebut dikutip dari kitab Ilmu Usul Fikih Abdul Wahab Khalab halaman ke-23. Kitab suci Al-Quran yang biasa disebut dengan Mushaf Utsmani itu terjaga dari berbagai upaya tangan-tangan kotor yang ingin mengubah untuk menyisipkan walau hanya satu huruf. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu kenapa Al-Quran disebut juga Mushaf Utsmani. Menurut catatan kaki pada halaman 44 dalam buku ini disebutkan bahwa disebut Mushaf Utsmani karena usaha penyusunan penghimpunan Al-Quran baru dapat dirampungkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebenarnya usaha mengkodifikasikan Al-Quran ini telah dilakukan sejak masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yakni setelah adanya kekhawatiran Al-Quran akan hilang dari umat Islam sebab banyaknya sahabat-sahabat penghafal Al-Quran yang telah meninggal dunia, khususnya ketika terjadinya peperangan melawan orang yang tidak membayar zakat serta orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi. Nah, sebagai antisipasinya, para sahabat sepakat untuk menghimpun Al-Quran yang bertebaran di dada para sahabat, serta menyeleksi berbagai tulisan yang dimiliki para sahabat yang menulis Al-Quran.
Maka dibentuklah tim yang beranggotakan sahabat-sahabat besar yang hafal Al-Quran dan diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Penulisan ulang ini baru dapat diselesaikan secara sempurna pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah sebab Al-Quran yang ada sekarang ini dan yang menjadi pedoman umat Islam hingga saat ini disebut juga dengan Mushaf Utsmani. Nah, Al-Quran yang ada di hadapan kita ini sejak dulu dan sampai kapanpun itu terjaga dari berbagai upaya tangan-tangan kotor yang ingin mengubah untuk menyisipkan walau hanya satu huruf pun. Tidak ada satupun orang yang mampu mengubah satu huruf pun dari Al-Quranul Karim. Maha suci Allah dan maha kuasa Allah menjaga Al-Quranul Karim dari tangan-tangan zalim. Secara keseluruhan, Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat dan terbagi dalam 30 juz. Hal tersebut telah diuji dengan menggunakan metode ilmiah oleh para ahli filologi, yaitu ahli tentang manuskrip dunia. Dr. Muhammad Mustafa Al-A'dhami mengutip keterangan dari Profesor Hamidullah sebagai berikut. Universitas Munich yang ada di Jerman telah mendirikan dalam abad yang lalu sebuah lembaga penelitian Al-Quran. Sesudah beberapa generasi, tatkala direkturnya yang sekarang, Profesor Pretzel, datang ke Paris pada tahun 1933. Beliau menceritakan pada saya bahwa mereka telah mengumpulkan 42.000 salinan Al-Quran dari salinan yang berbeda-beda. Sebagian lengkap, sebagian lainnya berupa fragmen-fragmen, sebagian asli, kebanyakan foto-foto yang asli dari segala penjuru dunia. Pekerjaan secara terus-menerus membandingkan setiap kata dari setiap salinan Al-Quran itu untuk mengetahui apakah ada variasinya atau apakah ada perbedaannya. Tak lama sebelum Perang Dunia Kedua, sebuah laporan awal dan percobaan diterbitkan, sehingga tentu saja menyalin kekeliruan dalam naskah Al-Quran. Tetapi ternyata tidak terdapat variasinya atau tidak ada yang berbeda sama sekali dari Al-Quranul Karim. Selama perang berlangsung, lembaga ini kena bom dan semuanya binasa. Direkturnya, personalianya, dan perpustakaannya hancur. Dikutip dari Mukjizat Al-Quran halaman ke-57. Ini merupakan bukti bahwa Al-Quran benar-benar otentik, sehingga semakin mantap iman kita bahwa Al-Quran adalah kitab suci sebagai pedoman hidup manusia beriman. Itulah sekilas tentang Al-Quranul Karim sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua adalah As-Sunnah. Yang dimaksud As-Sunnah adalah ma udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Yang dimaksud dengan As-Sunnah yakni segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perbuatan, ucapan, serta pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikutip dari kitab An-Manhalul Latif fi Usulil Hadis Syarif halaman ke-51. Karena itu As-Sunnah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang suatu hukum,
seperti perintah Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa Ramadan apabila telah melihat bulan atau ru'yat. Hal ini disebut dengan sunnah qauliyah. Kemudian yang kedua, sunnah fi'liyah, yakni segala sesuatu yang diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW, seperti tata cara sholat yang beliau kerjakan. Kemudian yang ketiga, sunnah takririyah, yakni pengakuan Nabi Muhammad SAW atas apa yang diperbuat oleh para sahabat. Contohnya adalah pengakuan Nabi Muhammad SAW pada seorang sahabat yang bertayamum karena tidak ada air. Keterangan tersebut dikutip dari Abu Jahrah fi Usulil Fiqih halaman 105. Kitab-kitab yang mencatat as-sunnah itu banyak sekali. Namun tidak semua dapat dijadikan sebagai pedoman dan standar untuk mengetahui hadis Nabi Muhammad SAW. Karena tidak jarang ada sebagian kitab yang memuat hadis-hadis yang kurang memenuhi standar transmisi atau proses penyampaian hadis. Karena itu, ulama membuat tingkatan kitab hadis sesuai dengan kualitas hadis yang terdapat di dalamnya. Para ulama membagi kitab-kitab hadis pada 3 tingkatan besar. Tingkatan yang pertama adalah kitab-kitab yang di dalamnya hanya memuat hadis mutawatir, hadis sahih yang ahad, yaitu hadis yang tidak sampai kepada tingkatan mutawatir karena diriwayatkan oleh sedikit orang. Kemudian hadis hasan. Nah, kitab-kitab yang memuat hadis-hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan, misalnya kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kitab tertinggi setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebab semua kalangan umat Islam dapat menerima isi dari kedua kitab tersebut. Pendapat Imam Nawawi tersebut sebagaimana dicatat oleh Syekh Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Al-Manhalul Latif fi Usulil Hadisis Sarif halaman ke-289. Selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kitab hadis yang memuat hadis-hadis mutawatir, hadis sahih dan hadis hasan, yaitu kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik radhiyallahu anhu. Tingkatan kedua adalah kitab-kitab yang berisi hadis-hadis yang tidak sampai kepada tingkatan yang pertama, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang diyakini tidak mudah memasukkan sembarangan hadis dalam kitab-kitab mereka. Namun, masih ada kemungkinan hadis yang mereka tulis masuk pada kategori dhaif. Misalnya adalah Jami'ut Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Musnad Ahmad bin Hambal, dan Mujtaba An-Nasai. Tingkatan yang ketiga adalah kitab-kitab yang banyak memuat hadis dhaif, namun kebanyakan para perawinya tidak diketahui keadaannya, apakah tergolong fasik atau tidak. Contoh untuk golongan ketiga ini adalah Musannad Ibnu Abi Saybah, Musnad At-Tayalis, Musnad Abdu bin Humaid, Sunan Al-Baihaqi, At-Tabrani, At-Tahawi, dan Musannad Abdur Rajak. Dan yang terakhir, yaitu tingkatan yang keempat, adalah kitab-kitab yang banyak mengandung hadis dhaif, seperti kitab hadis karya Ibnu Mardawaih, Ibnu Sahin, Abu Asy-Syaikh, dan lain-lain.
Jenis kitab hadis yang keempat ini tidak dapat dijadikan sebagai pedoman, karena kebanyakan sumber mereka adalah orang-orang yang kurang dapat dipercaya, karena selalu mengedepankan hawa nafsunya. Tingkatan-tingkatan kitab hadis tersebut dikutip dari kitab Ulumul Hadis wa Mustalah, halaman 116 sampai dengan 117. Para mustami'in kaum muslimin dimanapun berada, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Banyak usaha dari orang-orang tertentu untuk melemahkan keimanan umat Islam pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi usaha tersebut tidak menampakkan hasil dan menuai kegagalan. Para ulama zaman dahulu sudah memberikan pagar-pagar beton yang kokoh dan tak mungkin bisa dijebol oleh siapapun juga. As-sunnah telah dilengkapi dengan berbagai perangkat ilmu seperti mustalahul hadis, ulumur rijal, az-zarh wa ta'dil, dan ilmu-ilmu hadis yang lainnya. Ini merupakan salah satu kelebihan hadis Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu yang lainnya. Ketika Goldschiefer dalam bukunya yang berbahasa Jerman Mohammedan Staden mencoba mengacak-ngacak teori ilmu hadis yang sudah baku. Perlu diketahui bahwa Goldschiefer adalah salah seorang orientalis atau orang barat yang mempelajari budaya ketimuran, termasuk budaya Islam, yang selalu menyebarkan virus untuk menghancurkan iman umat Islam. Dalam bukunya itu, dia mengajak umat Islam untuk meragukan validitas atau kebenaran dan keotentikan atau keaslian hadis Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW tidak dapat diyakini kebenarannya, karena generasi yang hidup pada abad kedua Hijriah sangat tergantung pada tulisan. Maka sangat sulit bagi mereka untuk dapat menghafalkan hadis. Selain itu, as-sunnah telah cacat karena diriwayatkan oleh orang-orang yang berhati bejat, yang meriwayatkan hadis sesuai pesanan dan hanya mengikuti hawa nafsu semata. Maka kemudian hadirlah Dr. Muhammad Mustafa Al-A'dhami dengan sebuah disertasinya untuk membela kebenaran hadis secara ilmiah yang berjudul Dirasah fil Hadisin Nabawi wa Tarikh Tadwinihi, yang dipertahankan di hadapan para pakar ilmu keislaman orientalis di Universitas Cambridge pada tahun 1966. Di antaranya Profesor A. J. Arbery, dan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, runtuhlah upaya Goldschiefer dan para koleganya tersebut. Kemudian dalil yang ketiga atau sumber hukum yang ketiga adalah ijma', yakni ammal ijma'u fahuwa ittifaqu ulama'i ahlil asri ala hukmil hadisah. Yang dimaksud dengan ijma' adalah kesepakatan para mujtahid di suatu zaman tentang satu permasalahan hukum yang terjadi ketika itu. Dikutip dari kitab Al-Waraqat fi Usulil Fiqh, halaman ke-44. Sedangkan dalil ijma' adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 115. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tanqihul Fusul fil Usul, halaman ke-82. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul سبيل المؤمنين
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kesepakatan itu ada kalanya terjadi pada saat semua mujtahid mengemukakan pendapatnya dan ternyata pendapat mereka itu semuanya sama. Inilah yang disebut dengan ijma' sharih atau ijma' yang jelas. Dan ada kalanya kesepakatan itu terjadi karena ada sebagian mujtahid yang mengemukakan pendapatnya sedangkan yang lainnya diam atau tidak memberikan komentar, sehingga mereka yang diam itu dianggap setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid tersebut. Ijma seperti ini disebut dengan ijma sukuti. Keterangan tersebut dikutip dari Ilmu Usul Fikih halaman ke-23. Contoh ijma adalah kesepakatan para sahabat tentang adzan 2 kali pada hari Jumat. Kemudian sholat tarawih secara berjamaah dilaksanakan sebulan penuh di bulan Ramadan, dan contoh-contoh yang semacamnya. Dalil yang keempat atau sumber hukum yang keempat adalah qiyas, yakni sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajib. Qala Ibnu Hajib huwa musawatul far'il asla fi illati hukmi. Ibnu Hajib mengatakan qiyas adalah menyamakan hukum cabang atau far'un kepada asal karena ada kesamaan ilat atau sebab hukumnya. Yang dimaksud dengan far'un atau cabang adalah persoalan hukum yang tidak ada ketentuan langsung dari Al-Quran dan hadis, baik yang melarang atau membolehkannya. Sedangkan asal adalah persoalan yang ada keterangan langsung dari syara', misalnya menyamakan keharaman ekstasi, sabu-sabu, putau, dan sejenisnya kepada keharaman khamr. Ekstasi dan sejenisnya itu disebut dengan cabang atau far'un karena tidak ada nas yang menjelaskan secara langsung keharaman benda-benda tersebut, sedangkan khamr merupakan asal karena keharamannya dipetik langsung dari Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Tanqihul Fusul fil Usul halaman 89 dijelaskan bahwa dalil qiyas adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasr ayat yang kedua. Tepatnya di akhir ayat yang kedua dari surat Al-Hasr. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hei orang-orang yang mempunyai pandangan. Contoh qiyas adalah perintah untuk meninggalkan segala jenis pekerjaan pada saat adzan Jumat dikumandangkan. Hal ini disamakan dengan perintah untuk meninggalkan jual beli pada saat-saat tersebut, yang secara langsung dinyatakan dalam Al-Quranul Karim, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, maka segeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Oh ya, saya ingin menambahkan sedikit supaya tidak terjadi kesalahpahaman bahwa tadi disebutkan ada perintah untuk meninggalkan segala jenis pekerjaan pada saat adzan Jumat dikumandangkan, disamakan dengan perintah untuk meninggalkan jual beli pada saat-saat tersebut. Perintah untuk meninggalkan segala jenis pekerjaan, termasuk jual beli itu, ditujukan untuk orang-orang yang memiliki kewajiban melaksanakan sholat Jumat dan orang-orang yang berada di sekitar masjid. Jangan sampai melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu kegiatan sholat Jumat. Itulah sedikit tambahan dari saya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Nah, inilah 4 dalil yang dijadikan sumber hukum Islam. Karena itu seorang muslim tidak diperkenankan menghukumi suatu perkara tanpa berlandaskan salah satu dari dalil tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah, laisa li ahadin abadan ayyakula fi syai'in halla wala harama illa min jihatil ilmi, wa jihatul ilmi al-khabaru fil kitabi awis sunnati awil ijma'i awil qiyasi. Seseorang tidak boleh mengatakan ini halal atau ini haram, kecuali ia telah mengetahui dalilnya. Sedangkan mengetahui dalil itu didapat dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' atau Qiyas. Keempat dalil ini harus digunakan secara hierarkis atau berurutan. Artinya, ketika memutuskan suatu persoalan hukum, maka yang pertama kali harus dilihat adalah Al-Quran. Apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka meneliti hadis Nabi Muhammad SAW. Jika tidak ada, maka melihat ijma'. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan qiyas. Hierarki atau urutan ini sesuai dengan orisinalitas serta tingkatan kekuatan dalilnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Hamidi dalam kitabnya Al-Hikam fi Usulil Ahkam, wal aslu fiha innama huwal kitab li'annahu huwa raji'un ila qaulillahi ta'ala musyarri'u lil ahkam wa sunnatu mukhbirun an qaulihi ta'ala wa hukmihi wa mustanadul ijma'i faraji'un ilaihima. Wa ammal qiyasu fahasiluhu yarji'u ila tamassuki bima'qulin nasi awil ijma'i. Fannasu wal ijma'u aslun wal qiyasu wal istidlalu far'un tabi'un lahuma. Yang asal atau yang pokok dalam dalil syar'i adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai musyarri atau pembuat hukum. Sedangkan urutan kedua yaitu sunnah, sebab ia berfungsi sebagai penjelas dari firman dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan setelah itu ijma'.
Karena ijma selalu berpijak pada dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir adalah qiyas, sebab proses qiyas selalu berpedoman pada nas Al-Quran dan Sunnah dan ijma. Sehingga nas dan ijma merupakan asal, sedangkan qiyas dan istidlal atau penggunaan dalil merupakan cabang atau bagian yang selalu ikut pada yang asal. Dikutip dari kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam juz ke-1 halaman ke-208. Di samping itu, yakni di samping Al-Quran, Al-Hadis, Ijma dan Qiyas, sebenarnya masih ada 6 dalil lain yang dipergunakan oleh imam mujtahid, yakni maslahah mursalah atau maslahah yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Kemudian istihsan, menganggap baik suatu perkara. Kemudian madhab sahabi, yaitu pendapat para sahabat. Selanjutnya al-urf atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian istishab, yaitu menetapkan hukum yang sedang terjadi pada saat itu sesuai dengan hukum yang sudah pernah berlaku sebelumnya. Kemudian syar'u man qablana, yaitu syariat kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun dalil-dalil tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang menggunakan dalil yang tidak diakui oleh yang lainnya. Imam Abu Hanifah misalnya mengakui istihsan sebagai dalil hukum, sementara Imam Syafi'i menolak menggunakannya seraya berkata, barang siapa yang melakukan istihsan berarti ia telah membuat syariat baru. Atas dasar inilah lalu para ulama usul fikih membuat 2 kategori besar tentang sumber hukum Islam. Pertama, sumber hukum yang disepakati para ulama, yakni Al-Quranul Karim, kemudian Al-Hadis, Ijma dan Qiyas. Dan kategori yang kedua adalah dalil yang masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam, yang terdiri dari maslah mursalah, kemudian istihsan, kemudian al-urf, kemudian istishab, kemudian syar'un man qablana dan madhab as-sahabi. Keterangan tersebut bisa dilihat dalam kitab usul fikih yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf, halaman yang ke-22. Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa yang dapat dibuat dalil atau yang dapat dijadikan dalil dalam syariat Islam, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Ditambah lagi dengan beberapa dalil lain yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Jadi kesimpulannya bahwa dalil itu tidak hanya terbatas pada Al-Quran dan hadis saja, seperti yang sering dipahami selama ini. Saya tambahkan sedikit, oleh sebagian umat Islam. Banyak juga umat Islam yang sudah paham, yang sudah tahu bahwa sumber hukum dalam syariat Islam yaitu pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang hanya mengakui Al-Quran dan hadis saja sebagai sumber hukum Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.